Kata Pak Ustadz, kalau emang ada gangguan yang sifatnya gaib, nanti kelihatan sendirilah. Dan alhamdulillah selama ruqyah aku nggak merasakan apa-apa yang aneh dan semua baik-baik aja sampai akhir. Masih sedikit ada hubungannya sama monolog kemarin tentang gimana caranya bahagia bahkan di saat yang tidak mudah. Pertengahan tahun 2020, Bapak tuh tiba-tiba beride untuk tanya sama Ustadz yang biasa ngisi di majelis taklim geng SMA beliau. Inti pertanyaannya adalah, Bapak itu khawatir kok aku tuh masih belum ketemu, jodohku gitu kan. Apa kira-kira penyebabnya Pak Ustadz itu? Apa mungkin ada faktor lain di luar, dari apa yang bisa terlihat gitu ya, you know lah intinya. Akhirnya Pak Ustadz ini ngasih lah rekaman potongan ayat-ayat Al-Quran untuk ruqyah mandiri. Karena waktu itu kan masih heboh-hebohnya COVID ya, jadi nggak bisa tatap muka. Aku sih oke-oke aja selama itu bisa bikin Bapak tenang dan bahagia. Toh insya Allah juga nggak melanggar syariat. Nah kata Pak Ustadz, kalau emang ada gangguan yang sifatnya gaib, nanti kelihatan sendirilah. Dan alhamdulillah selama ruqyah aku nggak merasakan apa-apa yang aneh dan semua baik-baik aja sampai akhir. Ya, akhirnya bisa ditarik kesimpulan bahwa memang belum waktunya aja Allah pertemukan aku dengan jodohku gitu. Dan karena aku juga masih belum cukup memperbaiki diri, bukan karena hal gaib. Wallahu a'lam bishawab. Selain dari yang kemarin kita obrolin tentang kemampuan untuk bisa melihat hikmah yang terkandung di balik setiap ujian dari Allah, supaya kita bisa selalu bahagia dan ikhlas menerima semuanya. Kemampuan yang satu ini juga sangat diperlukan dan penting banget untuk dilatih. At least in my experience ya. Yaitu kemampuan untuk bisa berprasangka baik atau husnuzon. Kemampuan ini juga dibagi dua dan dua-duanya sama penting karena insya Allah ada perintahnya dalam Al-Quran dan hadis. Oke, so cus langsung kita bahas yang pertama. Berprasangka baik sama Allah. Di situs muslim.id disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku akan memperlakukan hambaku sesuai dengan prasangkanya kepadaku." Hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor 7066 dan Muslim nomor 2675. Makna hadis ini adalah Allah akan memperlakukan seorang hamba sesuai dengan prasangka hamba tersebut kepadanya. Dan dia Allah akan berbuat pada hambanya sesuai dengan harapan baik atau buruk dari hamba tersebut. Maka hendaknya hamba tersebut selalu menjadikan baik prasangka dan harapannya kepada Allah Ta'ala. Dari kitab Faidul Qadir 2-312 dan Tuhfatul Ahwazi 7-53. Coba sama-sama kita cerna hadis dan makna hadis tadi ya. Ini yang ngomong Allah sendiri loh. Bukan janji manis laki-laki zaman now yang omongannya gak bisa dipegang ya. Masa sama omongan manusia aja kita bisa sampai terbius, sedangkan omongan Allah kita malah gak percaya. Mau mulai berhijrah dan pakai hijab, terus mikir, Nanti aku jadi gak kelihatan menarik lagi dong. Nanti jodohku malah seret karena laki-laki pada gak bisa lihat rambutku, gak bisa lihat tampilan fisikku. terus lihat sekeliling. Lah, kok yang gak pakai hijab malah lebih cepat sold out, sedangkan yang berhijab ta'aruf aja gagal-gagal terus. Akhirnya gak jadi pakai hijab. Nanti aja tunggu kok udah nikah, kok udah laku. Mau ninggalin kerjaan ribawi, terus mikir, Karir udah bagus, jabatan oke, gaji apalagi. I'm living my dream life. udah gitu situasinya lagi kayak gini. Pandemi, susah banget cari kerjaan, apalagi dapat yang sebagus ini. Kalau aku resign, anak istriku mau dikasih makan apa? Lagi pula, mana bisa memulai usaha di zaman ekonomi sulit kayak gini. Aduh, mikirnya aja udah mumet, apalagi ngejalanin. Mau menjauhi zina, terus mikir, Pacarku ini kan udah baik,
sayang banget sama aku. Kerjaannya udah bagus lagi, jaminan masa depan cerah lah. Cuma ya dia emang masih belum mau untuk nikah aja dalam waktu dekat, masih belum siap gitu. Terus nanti kalau kita putus, di mana lagi aku bisa dapat pasangan sebaik, sesayang, segood looking dan semapan itu coba. Orang yang kayak gitu di zaman sekarang tuh udah langka banget. Bisa-bisa nanti aku malah downgrade, nikah sama yang kualitasnya di bawah dia. Oke, sekarang gini, pernah nggak kepikir? Pas lagi galau-galaunya kayak tadi tuh, qadarullah Allah cabut nyawa kita. Dah, abis, selesai, finish, khalas. Kalau minjem istilah gamers, double kill itu dah. Kita meninggal dalam keadaan masih bermaksiat, masih menolak perintah Allah, dan dalam keadaan berprasangka buruk atau suuzon sama Allah. Iya gak sih? 3 hal yang aku sebutkan tadi itu sesuatu yang berdosa kan? Nggak nutup aurat, mengerjakan riba, dan berzina. Terus gimana nggak mau dibilang suuzon sama Allah coba? Lawang isi pikiran kita semuanya negatif. Kenapa kita nggak bisa mikir kayak gini? Bismillah, aku mau berhijab, mau menjalankan apa yang Allah perintahkan, mau menutup aurat. Masalah jodoh, aku yakin kalau aku sibuk memperbaiki diri, Allah juga akan kasih aku jodoh yang juga sibuk memperbaiki diri. Laki-laki yang gak melihat apa yang ada di dalam hijab atau pakaianku. Tapi laki-laki yang melihat apa yang ada di dalam kepala dan hatiku. Kenapa kita gak bisa mikir gini? Bismillah, aku mau meninggalkan pekerjaan ribawi. Mau menjauhi apa yang Allah larang. Masalah rezeki, Allah pasti akan membukakan pintu rezeki lain yang jauh lebih berkah. Mungkin emang perjalanannya gak akan mulus. Tapi aku yakin Allah gak akan pernah ninggalin aku berjuang sendirian di jalannya. I'd rather die trying than doing nothing. Kenapa kita gak bisa mikir gini? Bismillah, aku mau menjauhi zina. Mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Masalah jodoh, kalau emang dia adalah jodohku, dia pasti akan paham sama keputusanku, bahkan malah mendukung, dan kita berusaha menjadi hambanya yang lebih baik dalam hubungan yang jauh lebih berkah, yaitu pernikahan. Kalau dia gak mau ngerti, malah pergi ninggalin aku, iya berarti emang bukan jodohnya. Aku yakin itu adalah jalan terbaik yang Allah pilihkan. Karena bisa jadi apa yang aku suka itu malah gak baik buat aku. Begitu pula sebaliknya. Kenapa coba? Kenapa kita susah banget untuk berpikir positif? Gak bisa berprasangka baik sama rencana Allah. Pernah gak sih kita muhasabah diri? Kenapa ya hidupku sempit, rezekiku seret, jodoh belum kelihatan hilalnya. Kalau belum, coba deh. Take an inner journey. Kalau istilahku, ask yourself and be honest, be really honest. Apa jangan-jangan karena selama ini kita tuh sibuk berprasangka buruk sama Allah saat mau berusaha menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Yang kedua, berprasangka baik sesama manusia. Di surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Aku mau kasih side note dulu ya. Bahwasanya tafsir dari ayat ini tuh ada keterangan tambahan tentang orang-orang yang dikecualikan dari ayat tersebut. Atau orang-orang yang kita boleh berprasangka kepadanya. Tentu sesuai dengan apa yang nampak pada mereka gitu. Kalau ada yang pengen tahu lebih dalam, PR masing-masing aja ya. Karena aku gak punya ilmunya sama sekali untuk ngebahas detail tafsir ayat. Oke, balik lagi ke poin kedua kita, yaitu berprasangka baik sama manusia. Nah, ini juga sedang aku coba jalani dan alhamdulillah hidup ini jadi lebih enteng, bahagia, dan kayak ada manis-manisnya. Just like my favorite mineral water,
Le minerale. Oke, serious though. Ternyata berprasangka baik sama orang itu nggak sesulit yang aku pikirin dulu. Sulit itu ternyata karena kita overthinking. Karena kita terlalu banyak pakai logika manusia. Gini deh contohnya. Beberapa waktu terakhir ini aku cukup sering lihat para singlillah, baik ikhwan dan akhwat yang curhat sama ustadz-ustadz kita tentang ta'aruf mereka yang gagal. Kalau dari pihak ikhwan tuh biasanya gini curhatannya. Kenapa ya Ustadz, akhwat zaman sekarang ini semuanya lebih mentingin masalah uang. Kalau nggak mapan pada nggak mau. Nah, sedangkan versi akhwatnya tuh gini. Kenapa ya ikhwan zaman sekarang itu semuanya lebih mentingin masalah muka atau fisik? Kalau nggak cantik pada nggak mau. Kalau masalah ini dipikir sampai overthinking, dipikir pakai logika kita based on society ya pasti, bakal ngerasa sumpek hidupnya. Bahkan bisa ke arah depresi. Karena kita akan selalu ngerasa direndahin, ngerasa nggak cukup mampu, dan ngerasa nggak cukup cantik. Tapi kalau kita bisa berprasangka baik sama orang lain, sebetulnya yang untung tuh diri kita sendiri kok. Bukan dia, bukan orang-orang lain. Buat para ikhwan nih, banyakinlah berprasangka baik sama para akhwat. Bisa jadi mereka nolak itu bukan semata-mata hanya karena masalah finansial. Mungkin ada pertimbangan lain baik dari dia maupun dari pihak keluarga yang kalau dipaksakan nanti malah jadinya nggak baik. Percayalah, di luar sana pasti ada kok yang bisa menerima apa adanya. Ya karena emang dia adalah perempuan yang Allah tuliskan untukmu. Buat para akhwat, banyakinlah berprasangka baik sama para ikhwan. Aku pribadi sih mikirnya simpel aja ya. Kalau ada laki-laki yang memutuskan untuk gak lanjut ta'aruf sama aku misalnya hanya karena fisik atau wajahku, ya sudahlah. Harus terima kenyataan bahwasanya memang masih banyak yang lebih cantik daripada aku. Dan aku juga gak mau menikah sama laki-laki yang hanya mementingkan wajah atau fisik tanpa melihat hal-hal yang lain. Kita masing-masing pasti akan menemukan yang kita cari kok. Gak usah rebutan, gak usah minder. Apalagi sampai sakit hati terus doain yang jelek-jelek. Well, what I'm trying to say is, capek gak sih hidup dengan segala kesumpekan situasi di sekeliling kita gitu? Cepat atau lambat, kita harus bisa menerima kenyataan bahwa hidup ini gak bisa selalu sesuai sama apa yang kita mau. Kita gak bisa ngatur takdir Allah. Yang kita bisa cuma usaha, ikhtiar. Kita juga gak bisa ngatur jalan pikirnya orang lain. So, stop asking why and create your own reasoning. Karena bertanya-tanya kenapa ini bisa terjadi, kenapa dia begitu, cuma bakal ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin pikiran. Tapi kalau kita mulai membiasakan berprasangka baik pada Allah, terus mencoba menggali hikmah di balik semua ujian dalam hidup kita gitu dan berprasangka baik sama orang lain, kita tuh akan selalu punya jawabannya tanpa harus bertanya kenapa. And half of our life problem is solved